Balik lagi sama gue Raisa, dan hari ini gue mau review sebuah drama Korea yang berjudul True Beauty. Drama ini adalah drama adaptasi dari cerita webtoon yang bercerita tentang seorang perempuan bernama Lim Joo Kyung yang dianggap jelek karena tidak memenuhi standar kecantikan yang ada, dan akhirnya menjadi korban bullying gitu. Sampai akhirnya dia menemukan solusi dari masalahnya ini, yaitu dengan make up atau mengubah wajahnya sih, basically dengan menutup kejelekannya itu dengan make up. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu, jadi gue ini review berdasarkan apa yang gue tonton dari dramanya aja ya, karena gue belum baca webtoonnya. Gue sempat underestimate karena plotnya agak shallow ya, kayak seorang perempuan yang justru menutupi kejelekannya dengan make up gitu, kayak ya it's wrong aja gitu. Tapi ternyata setelah gue nonton beberapa episode dan sampai akhir, ya it's more than that. Justru drama ini menunjukkan bahwa ya standar kecantikan yang ada tuh salah gitu, bahkan bisa leads to bullying. Dan bullying ini yang dibahas bukan cuma sekedar dari lingkungan teman, bukan dari lingkungan luar, tapi justru bisa berasal dari keluarga yang malah lebih berbahaya gitu kan. Di sini juga ceritain tentang berbahayanya kita saat bermedia sosial, harus berhati-hati soal apa komentar yang kita ucapkan, bahkan ke idol sekalipun, karena itu beneran bisa memengaruhi kehidupan seseorang sedalam itu. Every episode is actually pretty enjoyable gitu. Gue kayak nonton kayak gue baca komik bagi anak SMP lagi, kayak baca komik romance yang lucu, yang membahagiakan. Senang banget nontonnya gitu. Dan setiap pemainnya memerankan karakternya dengan sangat baik sih menurut gue, sampai bikin greget gitu. Gregetnya dapet mulai dari ya Chanwoo, terus Hwang In-yeop, Moon Ga-young, terus favorit gue Park Hyuna, kakaknya juga yang jadi kakaknya Joo Kyung, yang jadi adiknya Joo Kyung, bahkan keluarganya, teman-temannya semuanya mengemaskan sih gitu. Komedinya dapet, bikin ngakak, banyak banget adegan yang bikin gue ngakak, banyak adegan yang menyentuh dan bikin gue nangis juga. Lovable banget sih, pas banget untuk cerita dengan bertemakan high school kayak gitu. Agak kurang gue suka adalah ya sebenarnya ceritanya predictable dan klise sih. Ya tanpa nonton sampai akhir pun kita udah bisa nebak gitu ya akan berakhir seperti apa, si pemeran utama akan end up sama siapa. Dan kalau gue dengar dari temen-temen gue yang nonton, yang baca webtoonnya, dramanya ini sangat jelas ya kalau memihak Suho gitu dibanding Sojun sebagai second lead. Dan gue rasa Suho justru makin kesini karakternya dibandingkan awal makin sini makin emah aja gitu. Ya Suho adalah si ganteng, si kaya, si dingin, cuma punya pengecualian ke Joo Kyung yang akhirnya malah jadi bucin, yang tidak memandang cinta dari fisiknya gitu kan. Bahkan setelah dia pergi gitu kan, terus dia nggak ngabarin Joo Kyung selama 1 tahun kan minimal tuh, balik-balik dia dengan tidak tahu malunya, tidak tahu dirinya, merasa Joo Kyung juga kangen gitu sama dia, dan malah ngejar-ngejar Joo Kyung dengan kayak creepy gitu, nggak ada batasannya. Meanwhile our best boy Sojun, kalau kita mau ngomongin soal gimana mereka mencintai true beauty-nya Joo Kyung, Sojun kayak gitu juga coy dari awal, bahkan dengan nilai lebih banyak plusnya, dengan karakter development yang menurut gue lebih baik gitu. Gimana kita lihat di awal dia ada seorang preman kasar gitu kan, tapi ya memang ternyata perlahan kita tahu bahwa hatinya lembut, sangat soft, sangat peduli dan loyal, bukan sama Joo Kyung doang gitu, bukan sama lawan jenis yang dia suka aja, tapi sama temennya, sama keluarganya. Gue nggak begitu masalah sih dengan endingnya yang Suho berakhir sama Joo Kyung, karena kita bisa lihat dari awal memang dia ditakdirkan bersama gitu ya, dari teman masa kecil. Memang kalau cinta udah nggak bisa bohong guys, kalau mau jodoh kayak gimana? Nggak bisa dipaksain. Cuman mungkin yang sangat disayangkan adalah Sojun nggak mendapatkan kesempatan yang dia pantas dapatkan, seenggaknya untuk berusaha dan menunjukkan dirinya sebagai pria, bukan seorang Sojun temen maboknya Joo Kyung gitu loh maksud gue. Seenggaknya tuh menunjukkan ya memang dia tuh pantas juga gitu loh untuk dihargai sebagai seorang pria di hadapan Joo Kyung tanpa ada gangguan dari Suho. Bener kata Sojun sih, kenapa harus Suho datangnya kemarin? Mungkin memang kita sebagai penonton drama dengan cinta segitiga ini memang harusnya udah terlatih kalau pemeran utama akan berakhir bahagia dengan pemeran utamanya, dan second lead adalah untuk kita semua penonton. Ngomongin scene yang memorable buat gue, yang pertama pastinya ketika Joo Kyung akhirnya berani untuk defense herself ya, karena memang itulah yang gue tunggu-tunggu dari awal. Gimana dia ketika ketemu orang yang ngebully dia malah berani untuk nolongin temennya yang dibully juga. Dia akhirnya ngajakin untuk ngelawan gitu kan, dengan mukanya juga sekarang tanpa make up. Terus ketika dia dengar ada temen dari sekolahnya ngatain Suho karena dipacaran sama Joo Kyung, dan dia juga akhirnya nggak diem doang ngumpet di kamar mandi, tapi justru bener-bener
ngelawan gitu ya, nunjukin posisinya dia. Apalagi tuh abis itu dilanjutkan dengan adegan romantis dia bersama Suho, itu bagus, aku suka. Kemudian yang pastinya ketika Jokyo ngajak Sojun untuk ketemu, untuk ngobrol karena katanya ada yang mau diomongin. Aku terlalu sibuk untuk berkencan denganmu, ya kan? Sibuk sih buat ngedate, padahal dia janji mau ngedate. Akhirnya dengan berpelukan aja sambil bilang, kayaknya Suho malam ini balik ke Amerika tuh, mending lo nyamperin dia. Secara nggak langsung di situ emang Sojun mengikhlaskan, bahkan mendorong Jokyo untuk sama Suho aja gitu. What a man, what a man. Oke, skor dari gue 7,5. Ya 10 kalau Sojun mendapatkan akhir bahagia yang lebih baik. 2,5-nya jadi dikurangi karena Sojun. Tapi cukup lah untuk menghibur dan membuat hati bergetar setiap episodenya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channelnya, komen, dan nyalain lonceng notifikasi. Dan juga follow Instagramnya Cinecrip. Annyeong!